Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam acara Kopsan, Kopi Santai Kompeba, obrolan asik penuh inspirasi bersama saya Muhammad Sodik, masih dalam edisi Kompeba Keliling Magelang. Nah, kali ini kita berada di Desa Gondang Sari ya. Gondang Sari, dusunnya Dusun Bakran, Kecamatan Pakis. Dan kali ini kita ketemu dengan salah satu penggiat pemuda desa, punya julukan di sini Desa Janari. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan beliau penggagasnya dan kenapa disebut Desa Janari dan dikenal dengan juga Desa Pendekar. Nah, ini menarik bagi kami. Seperti apa, kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan beliau, Mas Handoyo. Gitu. Mas Handoyo, selamat sore Mas Handoyo. Selamat sore Mas. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa ini Mas? Hari-hari? Hari-hari tetap kegiatan ngalas Mas. Ngalas? Iya. Di bertani. sayuran ya di Di sini? sayuran. Sayuran apa sama di sini? Di sini Ya, banyak sekali nggih. Apa? Bis, terus sawi, ada seledri, ada cabai, tomat. Ya, selama ini kalau Semua di jenis sayuran. Salaman dan bawah-bawah sana kan Iya. tahunnya sudah ini ya, di bawah sudah ayah-ayah iya. itu ya. Iya. Belum, jarang sekali melihat tanaman sayuran ya, kecuali di wilayah yang atas di sini ya Mas. Betul. Dan kita hari ini ketemu langsung dengan beliau ini, salah satu petani muda di sini yang masih terus menggeluti tentang sayuran Mas ya. Oke Mas, ini kita kali ini pengen ngobrol tentang Desa Janari Mas. Kemarin saya googling di Google ya, googling ya di Google ya. Itu apa yang menarik di Pakis ini, yang keluar ini Mas, Desa Janari, Desa Pendekar. Ini gimana Mas konsepnya Mas? Jadi Desa Janari itu desa wisata Janari gitu. Iya. Lengkapnya itu konsepnya kita adalah desa pariwisata yang berbasis masyarakat. Terus konsepnya kita sederhana. Jadi ini adalah desa edukasi yang meliputi di mana edukasi pertanian, terus kemudian budaya juga, terus ada kita mengangkat masa-masa lampau, kehidupan masa lampau seperti pembuatan makanan nasi jagung yang secara tradisi itu, terus dolanan anak-anak yang mungkin sekarang anak-anak kan Jarang mulai gitu, mulai pakai gadget HP, ya. gadget. Nah, makanya kita kembangkan itu dan mengenalkan kembali ke anak-anak. Terus yang terutama adalah pertaniannya. Pertanyaannya ya. Pertaniannya. Kemudian dengan kaitan dengan pendekar itu Mas, saya tertarik dengan kata pendekarnya itu Mas. Gimana Mas itu? Kalau dibilang pendekar itu ngeri ya Mas. Keringan zamannya Joko Mas. Kayak seolah-olah kita Deg-deg. deng ya. Bener enggak gitu. Oke. Pendekar kita dijuluki dusun pendekar juga karena cerita atau sejarah Kampung Pendekar ini sendiri itu sejak 88 itu dusun kami ada istilah latihan pencaksilat ya, yakni yang spesifikasi ya dari PSHT. PSHT itu singkatan dari Persaudaraan Setia di Teratai. Teratai. Itu latihan mulai tahun 88. Di sana ada 10 orang yang istilahnya lulus Jadi, sudah jadi. Terus dari 10 itu mereka mengembangkan itu mulai dari Kecamatan Pakis, Ngablak dan sekitar sini. Dusun sini, dari dusun ini. Dari dusun sini. Jadi mereka dari 10 itu mengembangkan mulai dari dusun sini terus ke Sekayu, terus Kecamatan Ngablak itu ada di Pandeang, di Telomoyo sampai sekarang dan alhamdulillah sampai sekarang secara otomatis pemuda sini itu langsung Mas. Istilahnya SD itu tidak ada yang nggak usah ada yang nyuruh, nggak usah ada yang nyeret. Itu oke lah, saya sudah siap nih untuk latihan. Mereka langsung latihan. Latihan umum karena pencaksilat sendiri kan ada pencaksilat prestasi, ada pencaksilat ajaran dan pencaksilat tradisi. Nah, kalau tradisinya di sini. Oh, di sini yang PSHT itu tradisi. Juga ada prestasinya. Karena untuk sekarang kan mulai dari SD, SMP, SMA ada kejuaraan. Sering ikut juga. Sering. Bahkan mungkin prestasi tertinggi dusun sini
sempat dulu tahun berapa nih, sekitar 2009-2005 itu ada yang seleksi PON juga. Sampai PON ya? Sampai PON juga teman-teman ini. Ya, mungkin sekarang bapak-bapaknya udah tua-tua. Dan mungkin pemuda sini hampir semua itu merasakan gelanggang lah. Sudah merasakan bagaimana fighter, bagaimana seni gitu. Itu berarti udah merasuk ke jiwanya masing-masing. Ya, berapa persen Mas itu yang ikut bela diri itu dari warga sini? Setiap ada keluaran pemuda per katakanlah pemuda per generasi itu mungkin yang tidak ikut hanya 1-2 saja. Bisa dikatakan mungkin 90% lebih. Itu pasti masuk. Ya? Bahkan kalau dusun sini dimasukin setiap rumah itu mereka pasti pesilat semua. Rata-rata sih. Anu bayangin kepiye gini misalnya apa Ninom ngono yo gayane pesilat mobil ngono itu. Ngeri. Itu latihannya tiap hari apa Mas? Untuk rayon Gudang Sari itu setiap hari Kamis siang dan Minggu siang. Kamis siang dan Minggu siang. Dan ini ya Mas, kemudian selain silat sendiri ya ini banyak sekali yang melakukan silat di sini. Tapi kalau di sekolahan ada nggak? Untuk di sekolahan ada ekstrakurikuler. Itu juga. Jadi teman-teman sini malah banyak yang diambil dari sekolahan untuk mengajar ekskul di beberapa sekolahan, SD, SMP, SMA. Jadi silakan mungkin teman-teman ya di wilayah manapun, gimana? Ya itu silakan lah, itu di sini banyak pesilat. Kalau butuh pelatih ya bisa hubungi Mas Handoyo ini ya, ketua Karang Tarunanya ya Mas ya. Karang Tarunanya namanya apa Mas? Untuk Karang Taruna dusun sendiri, Karang Tarunanya namanya Piranha. Piranha? Apa itu Piranha? Piranha itu sebenarnya diambil dari ikan gitu. Ikan yang kecil-kecil tapi bersama gitu. Bukan ganasnya. Ganasnya enggak juga sih, kita mah gerakannya ganas wes. Tapi kalem orangnya. Jangan senggol. Jangan senggol. Diambil kecil tapi kompaknya itu ya, bersama-sama itu ya. Bersama bareng-bareng. Ada singkatannya? Oh, untuk piranha enggak ada, cuma diambil itu ya, filosofinya itu ya. Dari ikan. Kemudian Janari tadi udah cerita belum ya? Belum. Janari, kata Janari sendiri? Kata Janari itu akronim dari kata Janari adalah jaga alam dan nikmati tradisi yang lestari. Terus itu diambil dari bahasa Sanskerta kalau nggak salah, itu artinya muda. Kalau Janari sendiri artinya muda ya, tapi diambil akronim tadi ya, di Karangdo Bangkatuwi, jaga alam dan sebagainya gitu ya. Itu emang misinya apa Mas? Janari sendiri Mas, dari kata Janari itu kayaknya kok menarik, jaga alam tadi ya. Visi misi kita sebenarnya sederhana, kita ingin karena captionnya kan dusun Pasinaon di sini. Dusun Pasinaon. Nah, sebenarnya kita mau berbagi bagaimana kehidupan anak muda Gunung yang tidak malu untuk bercocok tanam, dan kita bagikan ke dunia luar yang mungkin orang-orang luar sana nggak tahu nih Mas. Kan nggak tahu, katakanlah kita punya sayuran nih, mungkin orang-orang di luar sana, Jakarta atau dari kota-kota besar sana kan nggak tahu nih, kubis itu ternyata tumbuhnya dari bawah, nggak gantung gitu kan. Mungkin sapi itu kan nggak tahu, taunya mereka kan daging atau stick kan. Bahkan ayam pun banyak yang nggak tahu, ngerti ini bentuk paha gitu. Taunya sapi kakinya satu mungkin gitu. Wong ini yang tadi yang orang Salaman aja kan nggak tahu kalau pohon itu sayuran tuh kayak apa gitu. Nah, jadi itu mau dibagikan gitu guys. Betul. YouTube-nya ada belum Mas? Untuk YouTube tidak ada, kita belum produksi YouTube ya. Iya. Besok bikin YouTube yang tentang itu sayuran itu di konten terus menarik itu tadi ya. Kayak sing wong Salaman ya ora ngerti, ngertine kubis ki koyo ngopo pite enggak tahu. IG ada Pak, IG-nya. Apa? IG-nya apa Mas? IG-nya Desa Wisata Janari. Desa Wisata Janari. Nggih. Kemudian ini ada kopi Mas, ini gimana Mas ceritanya kopi di sini Mas? Namanya kopi Kesek kopi. Apa itu? Pionir-pionirnya juga di sini nih. Sebenarnya kopi ini justru malah yang pertama sebelum Janari. Sebelum Janari itu kopi. Jadi
saya tuh nggak tahu kalau ternyata ada 3 anak ini pionir kopi ini. Mas ini sudah ada Mas Dani, nggih. Mas Andra, dan yang satu Mas Handoko. Wah, iki Dani Andra Dewa iki. Nggih. Handoko iki. Handoko yang Handoko anune di balik layar. Itu saya heran setelah mereka berjalan sekitar 1-2 tahun. Jadi mereka itu ternyata ngulik kopi. Yang mereka notabene baru lulus sekolah. Itu dari mereka kan punya kopi 1-2 itu, pohon 1-2, dan mereka coba kulik, coba di proses secara tradisi awalnya. Itu kan ternyata kok enak gitu kan. Arabica sini ternyata enak, terus alhamdulillah, terus mereka jalan-jalan punya ada pendampingan cara pembuatan kopinya atau pengolahannya, terus cara dari mana itu namanya? Dari dinas, rata-rata dari dinas. Terus baristanya juga, baristanya juga. Jadi ada pendampingan dan akhirnya tapi kan cerita sebelum itu tuh sebenarnya ngeri sih. Ngeri dalam arti saya kok anak muda kok bisa berpikir seperti ini. Jadi dulu itu teman-teman ini setelah buat terus coba dijual, itu kan mereka hanya mencari pohon-pohon di dusun-dusun itu. Kira-kira ada pohon kopi di mana, itu dibeli oleh mereka. Dibeli pohonnya dok? Enggak, kopinya. Dan diproses. Itu ku sak pohonnya. Kan lumayan. Dipasarkan di mana? Pasarnya lewat online. Jadi mereka, saya kulik-kulik ceritanya malah, kenapa kok, kan permintaan banyak. Kenapa nggak cari kopi di luar terus kemudian diproses di rumah? Tapi ternyata mereka enggak, karena ternyata kopi itu dari ketinggian, terus kemudian dari prosesnya sendiri itu akan beda. Kopi di mana itu rasanya apa? Bahkan sini kopi itu dinamai di mana kopi itu dipetik. Kopi Gadran misalnya, di dusun Gadran dikasih nama, dan dengan proses yang konsumen meminta. Keunggulannya kopi sini apa mas? Kopi kesek mas? Kopi kesek Arabica apa ya, lebih kuat rasanya. 100% original. Dan original itu pasti. Kok disebut kesek apa mas? Kesek itu gesek apa gimana? Kesek itu nek Jawa itu kurang gawean ya mas. Jadi waktu nek wong lulus sekolah SMA itu kan mau nyambut gawe itu kan masih nanggung. Jadi mereka itu kan kurang kerjaan. Kesek enggak golek-golek kopi, kurang gawean. Golek kopi dan diproses itu kesek banget. Keren, tapi malah jadi brand ya. Kopi kesek. Dan dari kopi itu kemudian dari ilmu keluar, bagaimana cara mengelola pariwisata, dan memang tidak mudah. Kita yang hanya seorang petani menyampaikan dengan baik, dengan standar bagi wisatawan, bagaimana caranya itu memang nggak mudah, tapi kita coba terus, dan alhamdulillah pengalaman demi pengalaman akhirnya kita tambah ilmu, kita tambah bagaimana sih caranya kalau ada tamu seperti ini, bagaimana seperti itu. Kemudian untuk pemuda sini masih setia dengan pertanian atau gimana mas? Alhamdulillah sangat setia ya mas, sangat setia. Jadi kita punya slogan itu, kita mau merdeka di tanahnya sendiri. Jadi kita cari uang sebanyak-banyaknya di wilayah kita atau di kampung kita. Kalau kita keluar di kota, kita baru istilahnya keluar untuk mengeluarkan, atau istilahnya mau jajan-jajan atau mau belanja-belanja. Kita ke kota untuk belanja, bukan untuk kerja. Kita kerja dan cari uang di rumah, dan ke kota untuk menghabiskan. Mereka seperti itu, seperti merdeka di tanahnya sendiri. Berarti rata-rata jadi petani sayur? Rata-rata. Sayurnya sendiri udah ada yang apa, dipasarkan di pasar modern gitu atau masih tradisi pasar? Karena memang beberapa bulan belakang ini kita ada permintaan seperti itu, dan arahan-arahan seperti itu. Cuman ketika sayur kita yang jumlahnya banyak itu yang mungkin jadi kendala kita. Kalau untuk yang langsung ke pasar modern, kendala karena panen kita katakanlah istilahnya kan jumlahnya banyak. Kalau untuk hanya pasaran-pasaran modern yang sifatnya sedikit kan
Malah repot ya. Repot. Iya, iya. Memang harus ada yang mengelola sendiri ya, ini khusus yang kalau untuk yang kelompok tani sendiri kita punya pertanian organik, pengolahan pertanian organik ya, yang nanti kita akan pasarkan ke pertanian modern. Saya baca di depan ini sedekah kopi. Nah, itu. Sedekah kopi, sedekah sedekah sayur. apa? Sayuran khusus. Sedekah sayur. GIS itu ya Mas. GIS. Nah, itu apa gerakan infak sayur. Itu gimana maksudnya? Itu teman-teman saudara-saudara Janari sih. Iya. Dan di dalamnya juga teman-teman Janari dan mereka punya angan-angan sendiri, di mana mereka ngumpulin sayur setiap 1 minggu sekali Mas Jani. Hari Kamis. Hari Kamis itu ngumpulin sayur dan langsung distorkan ke pondok-pondok pesantren. Sekarang sudah berapa pondok Mas yang disalurkan ya? Sudah sekitar 20 lebih. dari 20 Di wilayah Magelang. Magelang Jogja, Semarang nih. Wah, sampai Semarang dan Jogja juga. Oke. Luar biasa nih, salah satu kegiatan sosial dari Desa Janari yaitu sedekah sayur ya, dari warga mengumpulkan sayur kemudian diberikan ke pondok-pondok pesantren. Itu akan sangat bermanfaat di sana dan mungkin menambah berkah ini. Tadi juga saya dikasih tahu teman saya kalau di sini termasuk ini ya, dusun atau desa yang paling makmur di sini, di wilayah Pakis katanya ini. Amin. Tadi rumah-rumahnya juga udah mewah-mewah semua ya. Amin, tapi tidak juga. Oke, wilayah pertanian yang minim itu menuntut kita untuk lebih berpikir keras gitu. Artinya kita per rumah itu kan sekarang rata-rata mungkin tidak ada 2000 meter persegi untuk tempat cocok tanamnya ya. Makanya bagaimana gitu bisa diolah lebih cepat karena kita diolah kebutuhan Mas. Di tumpang sari seperti itu. Makanya untuk wilayah desa Gondang Sari sendiri produksi sayur memang secara survei memang dusun Gatra ini memang lebih besar. Walaupun dengan luasan daerah pertanian yang hanya sama atau mungkin lebih sedikit, tapi untuk hasil lebih besar karena itu kekuatan sedekah sayur itu tadi. Mungkin ya. Kalau keterbatasan lahan tadi ya malah memantik bagaimana caranya biar bisa produksinya tetap banyak gitu ya. Ya, salut ini kita di sebuah desa di Pakis ini ada kelompok pemuda yang punya inisiatif untuk bikin desa wisata ya, dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih maju lagi. Amin. Ya, ada pertanyaan Mas? Misalnya kalau dari orang wilayah ya Mas mau belajar tadi pencaksilat itu di sini juga bisa? Bisa. Kalau Mas itu wilayah Magelang. Ya, Magelang. Sebenarnya untuk SH Terati sendiri, itu kan Magelang itu semua kecamatan ada. Salaman pun enten Mas. Iya, betul ada. Tapi kalau pengennya ke sini sangat boleh karena PSHT sendiri kita adalah organisasi sosial ya Mas. Jadi kalau ada yang mau ikut itu gratis tanpa biaya. Jadi asal beli seragamnya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi gratis karena kita ilmunya sistemnya turun temurun Mas, tidak ada guru besar, kita hanya senior junior. Jadi ketika senior selesai, jadi kita wisuda. Nah di sini sebutnya pengesahan suronan itu. Suro. Pas suro itu. Nah, berarti ada wisudanan tiap suro? Pasti ada. Bahkan Magelang ini sudah mencapai 200 per tahun. 200 per tahun. 200 anggota per tahun. Itu wisudan itu sewilayah apa Mas 200? Itu cabang Magelang. Magelang. Tapi di sini atau di mana? Muter Mas. Muter Lagi. Magelang, kadang Borobudur, kadang Gerabak. Tapi sering ini di Pakis, ini sudah 3 tahun ini di Pakis terus. Di Pakis terus di sini di Sky. Kalau di sini kalau latihan berapa orang? Untuk saat ini sekitar 10 sampai 15 anak. Nah, rata-rata kalau untuk sini sekarang rata-rata malah anak-anak anak SD SMP. Tapi yang menarik hampir semua orang sini itu mau pernah atau ya, sudah menjadi
Ini ya, nggih. pesilat Pak. Pesilat nggih. Itu yang laki-laki apa tuh, yang perempuan juga? Ada perempuan. Hmm. Nggih, nek perempuan 50% yang masuk. Tapi banyak yang masuk, perempuan tetap masuk. Ya, terima kasih Mas, luar biasa sekali. Intinya kita kesini pengen belajar sesuatu tentang desa ini dan mungkin banyak inspirasi yang bisa kita dapat untuk kita bagikan kepada teman-teman Kompepa dimanapun berada. Dan satu hal lagi Mas, mungkin ada pesan-pesan apa untuk pemuda di Magelang untuk membangun desanya atau apa bagaimana? Untuk pemuda di Magelang, istilahnya belajar dari pengalaman kita itu untuk pemuda nih. Yang pertama, jangan mudah menyerah untuk mengembangkan daerahnya, karena tentu kemajuan suatu daerah atau pemuda itu diawali dari titik pemuda di dusun gitu. Paling udah kita coba kulik di lingkungan kita kulik samping kanan kiri kita, siapa tahu ada yang menarik untuk dibagikan seperti itu. Terima kasih Mas Handoyo atas obrolannya, sangat menarik. Dan sekali lagi mari pemuda di Magelang bisa mengulik apa yang ada di lingkungannya untuk kita kembangkan ya, seperti yang ada di sini. Sekecil apapun itu bisa bermanfaat untuk lingkungan maupun untuk orang lain ya. Jadi minimal pemudanya aktif lah, jadi berkurang negatifnya Mas ya. Itu ya, yang paling itu utama. minimal itu Mas ya. Ya utama. ini ya sangat luar biasa. Dan sekali lagi ini suatu yang menarik di Desa Janari. Mungkin hampir semua di sini pesilat ya. Jadi jangan macam-macam. Oke, cukup sekian dulu obrolan kita kali ini. Terima kasih kepada Mas Handoyo. Dan terima kasih untuk Bang Bapas 69 yang support acara kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, maju terus untuk Bang Bapas 69, Banknya UMKM Kabupaten Magelang. Ini ada potensi kopi di sini Pak. Ya, silakan nanti bisa dibantu supportnya dari Bang Bapas. Ini Dinas Bapeda juga sudah bantu ya. Ada mesin pengolahan kopi dan sebagainya. Dinas Perkebunan. Ya, okay. Silakan teman-teman yang mau belajar di Desa Janari, banyak sekali lagi ada sayuran, kopi, kemudian ada pencaksilat dan sebagainya. Silakan bisa main-main ke sini ya. Coba tahu bisa menambah wawasan kita semua. Oke, cukup sekian dulu obrolan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi Kopsan berikutnya, masih dalam edisi Kompepa Keliling Magelang menghimpun inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.